Buatra merupakan salah satu golden scene dari Haka dan Sarah sih. Momen konfrontasi dua orang yang begitu saling menyayangi sehingga saking sayangnya satu sama lain terjadi salah paham. Kakak tadi pernah cerita tadi bilang belajar sama survivor cancer ya, apa sama para cancer itu? Iya, bisa jelaskan? aku sempat diskusi diskusi buat riset aja. Gimana caranya menghidupkan karakter Sarah ini, yaitu dengan cara diskusi sama survivor cancer yang aku kenal. Karena kan gimana pun juga kan yang tadi aku bilang maunya harus deal, berlebihan juga, terus harus dekat juga. Dan gimana pun juga kan Sarah ini kan mewakili perasaan dan kejadian nyata gitu dari survivor cancer di luar sana kan. Jadi ya sebenarnya dengan diskusi itu yang menjadi salah satu acuan pedoman untuk menghidupkan karakternya Sarah sih, gimana fighting spiritnya mereka gitu. Itu yang aku ambil dan aku bawa di karakter Sarah sendiri. Diskusinya sendiri berapa lama Clara? Agak kenceng dikit Clara dikit ya. Untuk riset sama diskusi sendiri berapa lama? Sama ada kesulitan nggak Kak Clara? Oh, risetnya sendiri sebenarnya aku sebelum main film ini beberapa teman-teman aku ada yang mengalami kejadian kayak gini sih. Jadi aku udah kenal, aku udah tahu, aku udah dekat dengan mereka gitu. Pas film ini aku emang sekedar kayak ketemuan lagi. Jadi emang udah kenal dekat dengan mereka gitu. Berapa lama diskusinya sama mereka untuk kamu sedang mendalami? Diskusinya sih nggak lama-lama banget kan, karena kan aku udah kenal dari lama ya sebenarnya. Saat syuting mulai sempat ada kesulitan nggak sih? Pas syuting mulai sebenarnya karena kita udah belajar di reading ya, jadi pas syuting emang kita mainkan aja apa yang udah kita dapat di reading dan kita ikutin arahannya Bu Hadra. Jadi akhirnya dapat sesuai yang kita mau tuju aja kemarin. Mas David sendiri pendalaman karakternya selain dari reading, Hampir tidur saya loh tadi. mungkin ada bahan referensi lain gitu nggak untuk mengajarkan kesedihan? Sebenarnya apa ya, pendekatan yang coba dilakukan, yang saya coba lakukan di skenario film Until Tomorrow itu kurang lebih sama dengan pendekatan saya di film-film sebelumnya, di mana ya pasti dari beberapa adegan-adegan atau mungkin kebutuhan emosi yang diperlukan memang ada ini ya, ada emosi-emosi real dari waktu-waktu lampau atau dari masa lalu yang memang coba digali dan dihadirkan gitu. Karena gimana pun kan acting itu adalah emosi yang jujur, situasinya yang palsu gitu. Jadi banyak diskusi sama Bu Hadra karena menurut saya sarapan utamanya adalah diskusi dengan director, karena sepanjang apapun persiapan kami di reading, kami workshop, kami baca ulang skripnya beberapa kali pun, pada akhirnya ketika kita sampai di setnya pasti ada aja sesuatu yang berbeda gitu. Jadi penyesuaian kembali dilakukan, makanya flexibility kita tuh dibutuhkan banget, karena begitu kita ketemu setnya, kadang-kadang set itu beda banget sama apa yang kita coba bayangkan waktu di proses workshop gitu. Jadi memang bekal emosinya harus cukup, ditambah lagi ya itu intens diskusi dengan Bu Hadra sehingga penyesuaiannya tuh jadi ini sih, jadi nggak ada kendala berarti sih, paling minor lah, hal-hal kecil yang perlu itu doang sih. Tapi editingnya sendiri kakak sama nggak sih kayak aslinya gitu? Oh iya, saya nggak cuekin kamu, saya dengar kamu gantian ya. Apa namanya, seperti yang saya jelaskan tadi di dalam, bahwa sebenarnya kita dari proses reading pertama kali persiapan film ini, kita tuh bahkan nggak pernah ketemu sama masalah, kita bahkan nggak pernah didengarkan nama masalah gitu. Kita hanya tahu bahwa memang ini inspired by true events, ada kejadian nyata yang akhirnya mengilhami, menginspirasi ditulisnya skenario film Until Tomorrow. Tapi kisah siapa, bagaimana bentuk orangnya, kami tuh sebenarnya belum tahu. Dan saya sangat menghargai kerahasiaan ini ya, maksudnya produser, director itu sengaja supaya kami ini bermain selepas mungkin tanpa mencoba untuk meniru orang aslinya, karena memang
filmnya bukan biopik gitu, bukan film autobiografi gitu yang memainkan karakter sesuai dengan nama gitu, kejadian, peristiwa. Nama yang saya perankan aja kan sebenarnya namanya Haka. Ini kisahnya masalah. Jadi memang dari situ aja secara tidak langsung pengen dikasih tahu ke penonton bahwa memang ini hanya terinspirasi, tapi tidak lantas kemudian ditiru persis gitu kejadian realnya. Terus sama Kak Deva sendiri di dunia nyata itu sama nggak sih sama pacarnya? Oh, sama si Hakanya ya. Kesamaan pasti ada, karena gimana pun kan Haka ini tadinya hanya sebatas karakter yang hidup di dalam sebuah naskah gitu kan. Pada akhirnya dia bernapas, pada akhirnya dia tertawa, pada akhirnya dia menangis. Itu kan yang menumbuhkan adalah Deva. Jadi kesamaan pasti ada. Entah beberapa emosi-emosi, baik itu di saat scene yang berantem, yang marah, scene yang bahagia, pasti akan ada kebahagiaan dari seorang Deva yang ikut terbawa. Nggak bisa dipungkiri karena yang memanusiakan tokohnya adalah kami ini. Cuma kalau ditanya lebih detail, maksudnya kesamaan karakter apa segala macam, saya rasa saya masih jauh dari karakter Haka ya. Haka ini luar biasa perjuangannya, cintanya gitu. Benar-benar berhati besar. Justru indahnya dari bermain karakter adalah kayak begini, momen ini adalah dimana kami aktor itu justru diajari sama karakter yang ada di naskah. Clara sendiri susah nggak sih ngedalamin peran Sarah nih? Apalagi adegan-adegannya juga maksudnya bisa terbilang baru nggak sih sama Clara di acting gitu? Banyak kan adegan rumah sakit. Ya bisa dibilang ini emang lumayan tantangan ya buat aku buat memainkan karakter Sarah sendiri, buat memainkan sebagai survivor cancer sendiri. Tapi kesulitan itu terbantu memang karena adanya aku merasa pas memainkan karakter Sarah itu dengan adanya lawan main aku semua gitu, karena gimana pun juga yang menghidupkan karakter Sarah ini sendiri itu adalah hasil dari cinta dan kasihnya lawan main aku ini, maksudnya dari nenek, dari kakak, dari sahabat-sahabat aku gitu. Jadi itu yang makin menguatkan karakter Sarah sendiri dan itu terbantu. Sempat terbawa suasana juga nggak sih Bang Dev dan Kak Clara gitu ketika, karena kan tadi dibilang bener-bener nggak dikasih tahu cerita awalnya gitu kan, tapi pas syuting terbawa suasana nggak, karena kan menyangkut pasangan terus keluarga juga gitu kan. Terbawa mungkin ketika ada beberapa momen-momen di adegan langsung ya, misalnya kayak momen dimana Sarah berjuang melawan penyakitnya, kemudian Haka nemenin, itu pasti nyentuh ke hati banget gitu pada saat itu. Ditambah lagi dengan apa ya? Ditambah lagi dengan set, kemudian juga kru-krunya yang sangat amat suportif. Jadi ketika misalnya dibutuhkan satu momen atau satu adegan di mana suasana dan situasinya harus benar-benar khusyuk, itu kita secara tim bisa bekerja sama untuk menghidupkan itu semua, untuk mewujudkan itu semua. Jadi memang kadang-kadang, terutama scene sedih ya, scene sedih itu cukup terbawa sih. Karena sebenarnya dari skripnya sendiri, dari jalan ceritanya sendiri, pas kita baca tuh udah benar-benar menyentuh banget sih. Makanya skripnya bagus. Ya benar-benar skripnya tuh udah yang utuh, udah yang dalam banget. Jadi pasti benar-benar suasananya tuh emang pasti kerasa banget, ambience tuh beda banget. Itu yang membuat emang pasti suasana. Iya, pas kita syuting aja nggak jauh dari situ ada penjual bakso nih, dan kita syuting nangis gitu. Tanya kenapa? Ternyata kakinya keinjak gerobaknya sendiri. Ini saya tadi saya sempat bilang scene yang ada scene terakhir atau apa gitu. Kalian sudah capek, tapi akhirnya kalian mau maksimal lagi. Itu scene yang apa sih buat ceritain itu sampai kalian masih udah Itu capek? scene yang tadi yang kita lagi berantem Yang kan? tadi yang dimaksud berantem itu. dalam rumah itu. Yang dimaksud sama Bu Adra merupakan salah satu golden scene dari Haka dan Sarah. Momen konfrontasi dua orang yang begitu saling menyayangi sehingga saking sayangnya satu sama lain terjadi salah paham. Dimana si cowoknya terlalu berusaha untuk melindunginya, sementara ceweknya merasa bahwa dia masih bisa apa-apa sendiri gitu. Nah, momen konfrontasi itu sih
Ya waktu itu kita ini ya, kita sempat, jadi kita take 1, take 2, karena memang satu take-nya tuh panjang banget. Panjang, nah saking panjangnya memang cukup menguras energi, terus ada emosi yang intens juga, teriak-teriak apa segala macam, jadi memang cukup melelahkan. Tapi ketika kita preview, kita lihat hasilnya, kita merasa terpanggil untuk kayaknya nyoba lagi deh, siapa tahu di take yang kita coba ambil lagi ini akhirnya bisa menyempurnakan hasil yang mungkin tadi kita udah coba take sebelumnya. Meskipun sebenarnya kata Bu Hadra sudah cukup dari sisi penyutradaraan, teknis dan lain sebagainya. Mereka merasa bahwa adegan yang kami sudah take di take pertama dan kedua itu udah cukup, tapi begitu kita lihat kita berduanya juga pengen ngasih lagi, jadi ya udah kita coba lagi aja, iya kan? Karena kalau dilihat-lihat dari filmnya gitu ya, kalau nggak salah, itu kan sepanjang film itu kan kebanyakan kita kayak romance dulu kan, kita happy terus kan. Kenapa kita bisa bilang itu golden scene? Karena itu satu-satunya scene yang emang kita berantem parah gitu kan. Yeah. Kita yang berantem parah dibandingin dari scene lainnya. Jadi emang kita merasa emang itu scene harus diperjuangkan lebih lagi. Kira kita meminta lagi.